Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar. Topik yang akan kita bahas adalah keteraturan yang menakjubkan, bagian yang pertama. Mengenal galaksi dan sistem tata surya. Galaksi merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan gas dan benda-benda angkasa dengan gaya gravitasinya masing-masing. Bumi adalah bagian dari tata surya di galaksi Bima Sakti. Tata surya yang kita tinggali ini berpusat di matahari. Sistem tata surya terdiri dari matahari dan benda-benda langit lain yang mengelilinginya seperti planet, satelit, asteroid, dan komet. Ya, kita akan bermain simulasi ini nanti. Kalian bisa bermain sendiri ya. Menyebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membaca teks dengan cermat. Yang kedua, mencermati kemunculan tokoh di dalam teks. Dan yang ketiga, cara menentukan tokoh utamanya. Tokoh yang paling sering muncul dan yang berpengaruh dalam sebuah teks. Sementara kalau tokoh tambahan, tokoh yang mendukung tokoh utama. Karakteristik matahari dan planet. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Matahari merupakan bola gas hidrogen yang memancarkan panas dan cahaya yang berukuran amat besar. Ini contohnya inti matahari, fotosfernya ini, kemudian koronanya ini, dan kromosfernya, bagian-bagiannya ya. Yang selanjutnya, radiasi panas dan cahaya yang dihasilkan matahari amat besar sehingga dapat sampai ke bumi. Energi dari panas dan cahaya matahari bermanfaat bagi makhluk hidup di bumi. Merkurius, planet terkecil dalam tata surya yang lintasannya paling dekat dengan matahari. Merkurius tidak memiliki satelit alam dan tidak memiliki atmosfer. Keadaan Merkurius yang ekstrim ya, suhunya itu kalau siang hari mencapai 430 derajat Celcius, kalau malam hari bisa mencapai minus 183 derajat Celcius. Venus, planet paling panas dalam tata surya. Suhu permukaannya mencapai 470 derajat Celcius. Diameternya 12.100 km, hampir sama dengan diameter bumi. Sebutan sebagai bintang fajar atau bintang kejora itu Venus. Bumi satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi diselimuti oleh atmosfer yang melindungi bumi dari radiasi langsung sinar matahari dan benturan-benturan meteor. 2/3 dari bagian bumi ditutupi oleh air. Gas-gas penyusun bumi antara lain 78% itu gas nitrogen, 21% gas oksigen, dan 1% adalah gas yang lainnya. Bumi memiliki satelit alami yaitu bulan. Yang selanjutnya Mars. Mars memiliki julukan planet merah. Di Mars tidak ada air dan atmosfernya kaya akan karbon dioksida, sehingga planet Mars tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Mars memiliki 2 satelit alami, Phobos dan Deimos.
Selanjutnya Jupiter, planet yang terbesar dalam tata surya. Disebut juga planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Memiliki satelit alami terbanyak, ada 79 satelit. Selanjutnya Saturnus, planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin tersebut terbentuk dari miliaran bongkahan es yang besarnya berbeda-beda. Saturnus memiliki 60 satelit alam. Satelit yang terbesar adalah Titan. Jadi planet yang memiliki cincin itu Saturnus. Selanjutnya Uranus. Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan, hasil penyerapan cahaya merah oleh gas metana di atmosfer teratasnya. Memiliki sumbu rotasi berhimpitan langsung dengan bidang orbitnya, sehingga kedua kutubnya saling bergantian untuk menghadap matahari. Neptunus, planet terjauh, memiliki skala revolusi terlama. Neptunus sering disebut kembaran planet Uranus karena ciri-cirinya mirip dengan planet Uranus. Ciri-cirinya mirip, maka harus hati-hati. Skala rotasi dan revolusi planet, kita lihat Merkurius, skala rotasinya 59 hari, skala revolusinya 88 hari. Venus, skala rotasi 243 hari, skala revolusi 225 hari. Bumi 24 jam, skala revolusinya 365 hari. Mars 25 jam, skala revolusinya 687 hari. Jupiter 10 jam, skala revolusinya 4332 hari. Saturnus, skala rotasinya 11 jam, skala revolusinya 10.761 hari. Uranus, skala rotasinya 17 jam, skala revolusinya 30.695 hari. Neptunus 16 jam skala rotasinya, skala revolusinya 60.161 hari. Bagaimana menuliskan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita teks fiksi? Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul di dalam teks. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang peranannya hanya sebagai penunjang tokoh utama di dalam sebuah teks. Contoh, Fitri seorang anak perempuan berumur 11 tahun. Fitri termasuk anak yang badannya tidak kurus dan tidak gemuk. Fitri memakai kacamata dan kerudung. Fitri memiliki teman bernama Koma. Jadi tokoh utamanya siapa? Fitri. Tokoh pembantunya siapa? Koma. Ya, tokoh pembantu itu tokoh yang membantu untuk peran tokoh utama. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.